Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita aturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermohon, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakir Buya Helmi akan membahas suatu amalan yang paling dibenci oleh syaitan, suatu zikir yang syaitan nggak suka dengan zikir itu. Sahabat Buya Helmi, kenapa sampai syaitan tidak menyukai zikir yang kita baca, amalan yang kita dawamkan atau kita lakukan setiap hari, sehingga kebencian syaitan, ketidaksukaan syaitan, sampai kapanpun syaitan tidak akan menyukai apabila kita melakukan suatu zikir yang akan Al-Fakir Buya Helmi bahas. Sama-sama kita ketahui yang namanya jin, syaitan atau iblis adalah musuh yang nyata bagi kita, karena Allah sudah memberikan informasi kepada kita, inna syaitan kana aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sahabat Buya Helmi, zikir apa yang tidak disukai dan dibenci oleh syaitan? Yaitu ada dua. Yang pertama, zikir tersebut membaca istighfar. Membaca istighfar, kalimat istighfar adalah suatu zikir yang paling syaitan tidak suka, paling dibenci oleh syaitan. Kenapa demikian? Setiap hamba Allah yang mengucapkan astaghfirullahaladzim sekurang-kurangnya atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai akhir, syaitan tidak suka dengan ucapan atau amalan atau zikir tersebut. Kenapa demikian? Perlu sahabat-sahabat Buya Helmi ketahui bahwa tugas dan tujuan syaitan adalah agar hamba-hamba Allah mengikuti langkahnya, berbuat dosa, berbuat kezoliman, berbuat maksiat, sehingga bersama-sama syaitan orang yang melakukan perbuatan maksiat akan masuk ke dalam neraka untuk menemani syaitan. Jika kita berzikir kepada Allah dengan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim, pasti dia
seorang hamba Allah mengakui akan kesalahannya, mengakui akan kehilafannya, mengakui akan kezoliman dan kemaksiatannya, makanya dia meminta ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar, dan sia-sialah pekerjaan syaitan, sia-sialah tugas syaitan mengganggu hamba-hamba Allah. Ternyata pada saat dia sudah tergelincir berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah dan Allah pasti mengampuninya. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Hai hamba-hambaku, apabila engkau melakukan suatu perbuatan fahisha, perzinahan, kemaksiatan, au zolamu anfusahum, atau kamu menzolimi diri sendiri, fastaghfaru, minta ampunlah kepadaku. Itu informasi dan janji Allah. Dalam firman Allah yang lain, tubu ilallah taubatan nasuha. Banyak sekali pintu-pintu firman-firman Allah yang Allah berikan informasi kepada umatnya Rasulullah, hamba-hamba Allah, mengenai pengampunan. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan au zolamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru li dzunubihim. Hai hamba-hambaku, apabila engkau melakukan suatu perbuatan fahisha, perzinahan, kemaksiatan, au zolamu anfusahum, atau kamu menzolimi diri sendiri, fastaghfaru, minta ampunlah kepadaku. Itu informasi dan janji Allah. Dalam firman Allah yang lain, tubu ilallah taubatan nasuha. Banyak sekali pintu-pintu firman-firman Allah yang Allah berikan informasi kepada umatnya Rasulullah, hamba-hamba Allah, mengenai pengampunan dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Hal ini tidak disukai oleh syaitan, karena tugas syaitan pasti akan sia-sia. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun zikir yang kedua, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat tauhid itu, bahwa dia hamba-hamba Allah, ya, dianya itu hamba-hamba Allah, mengakui akan kebesaran Allah dan tidak memusyrikkan Allah kepada sesuatu hal. Hal itu menandakan sia-sia syaitan untuk menggelincirkan, menjauhi hamba-hamba Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk daripada itu, hembusan-hembusan syaitan itu sangat sia-sia. Apakah itu godaan maupun bisikan, itu akan sia-sia tugas syaitan apabila kita melakukan dua zikir tersebut. Zikir yang pertama kalimat istighfar, zikir yang kedua adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa beri motivasi kepada channel Buya Helmi
agar berkembang di algoritma YouTube dengan cara tidak henti-hentinya Al-Fakir Buya Hil menghimbau subscribe, like, serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.